Halo semuanya, hai teman-teman, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Ya, kita lanjut readingannya. Orang yang saat ini ada dalam pikiranmu. Oke, teman-teman, di sini ada 6 kartu tarot tentang energi yang menggambarkan diri dia saat ini, orang yang ada dalam pikiran Anda. Wheel of Fortune. Dia oke, kita lihat dulu situasi hubungan teman-teman ya. Saat ini hubungannya seperti apa? Oke, di sini ada Two of Pentacles. Bahwa energi di hubungan ini belum putus ya. Ini belum putus, ini masih ada koneksi, ini masih ada sama-sama punya perasaan yang besar di hubungan ini, sama-sama bertahan, sama-sama menjaga jarak juga ya, sama-sama merawat merawat perasaan cinta ini ya. Jadi kalian masih selamat ya, kayak dia nih nggak mau selesai di hubungan ini, kamu juga nggak mau selesai di hubungan ini ya. Tetapi di sini ada pertimbangan yang membuat hubungan ini stagnan ya. Tetapi tidak mempengaruhi kehidupan Anda, begitupun dia. Jadi hubungan asmara ini tidak berpengaruh di mental Anda ataupun dia. Jadi kalian tuh stabil di sini ya. Di dalam kondisi stabil, mentalnya stabil, terus juga nggak ada kerusakan finansial atau kesehatan di dia dan Anda ya. Selamat gitu, sama-sama stabil hidupnya dalam keadaan ya biasa gitu, maksudnya normal ya, tidak ada kegilaan, stres gitu, nggak ada gitu ya. Benar-benar memang mungkin situasi ini dilakukan karena memang mungkin ada something di dalam hubungan ini. Kita lihat ya, energi seseorang yang saat ini ada dalam pikiranmu ya. Di sini ada Wheel of Fortune, Eight of Sword, dan ada Seven of Wands, Four of Sword, Five of Wands, dan the Death. Wheel of Fortune teman-teman ya, bahwa dia berharap sekali nih ya, berharap sekali bahwa hubungan ini tuh menyenangkan, hubungan ini tuh banyak keindahan, hubungan ini tuh banyak sesuatu yang dia impikan. Jadi selama ini dia punya mimpi yang indah teman-teman ya, dia punya mimpi yang cukup bagus di dalam kehidupannya dia. Kalau nanti sudah dewasa, kalau nanti dia punya pasangan, dia mau seperti ini, A, B, C, D gitu ya, sesuatu yang arahnya kepada kebahagiaan. Nah ya, dan di sini energi seseorang ini di dalam hubungan asmara ini ya bahagia bersama dengan kamu, dia senang. Maka dari itu di sini dia merasa kamu itu adalah takdir buat dia, takdirnya, masa depannya untuk dia ya. Jadi kebahagiaannya dia itu ada di kamu ya, masa depannya dia itu kamu gitu. Ini energi dia ya teman-teman ya, orang yang saat ini ada dalam pikiranmu. Eight of Sword, ada kendala gitu ya, ada kendala untuk bersatunya
perasaan kalian. Ada kendala di mana dia merasakan sangat mencintai kamu, namun di sini dia ngerasa kamu nggak mencintai dia. Seperti ada sesuatu yang tersembunyi di kamu, seperti ada sesuatu yang sedang kamu rahasiakan. Seperti apa sih kamu sepertinya sudah tidak memiliki kegairahan di dalam bercinta dengan dia. Ya, baik hubungan ini mungkin sudah sudah dibilang nggak main-main gitu, serius. Tetapi dia sudah mulai ngerasa nih, kayaknya pergerakan ke kamu agak susah. Apa ya penyebabnya gitu? Eight of Swords. Sulit sekali buat dia pingin komunikasi dengan kamu. Ya, sebetulnya nggak ada masalah di diri dia di sini. Dia menerimamu, ya, bagian dari takdirnya. Dia menerimamu sebagai masa depannya. Tapi pada perjalanannya, pada kenyataannya susah banget buat komunikasi. Susah banget buat ketemu. Ada masalah apa sebetulnya yang tersembunyi di hubungan ini? Ini yang dia rasakan di dalam batinnya. Dia sampai hari ini masih bertanya-tanya. Ya, dia tidak melakukan pergerakan kah ke kamu untuk komunikasi? Sudah. Di sini ada Wheel of Fortune. Wheel of Fortune adalah sesuatu yang bergerak. Dia sudah melakukan pergerakan. Dia sudah cari kamu, sudah komunikasi dengan kamu, dan di sini kalian tidak saling blokir. Oke? Di sini hanya komunikasi ini yang jadi pertanyaannya. Kok susah gitu untuk sekedar untuk bicara. Nah, ini masih pacaran ya. Aku sudah menikah nih. Aku ngerasanya dia ini jangan sampai salah arti, nanti dikiranya aku ngomong apa lagi. Ada tuh satu akun namanya siapa ya, aku lupa ya. Coba tolong tanyain sama kartunya, katanya gitu. Siapa ya, aku lupa tuh. Namanya Sri Endang apa siapa ya. Terus Sri Endang 5151 kalau nggak salah. Puji, terus siapa lagi? Kamu mungkin lagi dengerin aku ya. Ini mungkin buat kamu juga. Ya, oke. Eight of Swords. Ini kenapa nih? Baik-baik aja kok di diri dianya nih. Dia mau ngelanjutin hubungan. Dia mau hubungan ini bisa lebih indah lagi, bisa lebih bahagia lagi. Tapi di sini ada kendalanya di Anda, teman-teman. Sepertinya Anda membatasi diri dengan dia dari hal komunikasi yang menyebabkan diri dia saat ini kehilangan arah. Ya, dia nggak tahu tujuannya mau bawa kemana ini. Kamu nggak jelas, katanya gitu. Ya, bawa kemana nih? Tiba-tiba aja nggak bisa kontrol kamu, nggak bisa cari tahu tentang dirimu, nggak bisa deketin kamu. Ini ada apa nih masalahnya nih? Ada yang tersembunyi. Seven of Wands. Ya, dia berusaha untuk tidak mencari tahu apa yang tersembunyi itu. Tapi di sini dia berusaha mempertahankan hubungan ini agar terus berjalan. Meskipun saat ini kalian on off, tidak saling bicara, hanya saling memantau. Dia sering memantau kamu, dia sering cari tahu kamu, ya apapun yang saat ini kamu lakukan dan kabar kamu terbaru pun dia paham. Tapi itu hanya bertahan beberapa lama saja karena dia tidak mencari tahu. Dia berusaha untuk menjaga hubungan ini agar mungkin juga tidak kena dampak negatif dari kekepoannya. Makanya dia lebih kayak menormalkan dirinya ya, untuk tidak melakukan kekepoan yang lebih lagi, supaya hatinya terjaga, pikirannya terjaga dari hal yang buruk akibat sesuatu yang dia ketahui kelak. Makanya dia nggak mau tahu tuh, dia nggak mau buka apapun yang ada hubungannya dengan kamu. Ya,
Sesekali ada kali ada, tapi dia selalu membuat, batasan ya, karena dia juga pingin netral, pingin punya kestabilan, punya kekuatan. Tapi yang jelas teman-teman, kalau kulihat secara fisiknya mungkin dia emang stabil, tapi ini di dalam batinnya dia banyak pertanyaan, unek-uneknya belum terjawab. Ya, dan ini terlihatnya mungkin di malam hari dia lebih kayak banyak berpikir dan menarik energi rindu atau ingin sekali komunikasi dengan kamu. Kalaupun saat ini ada dalam satu atap, sudah menikah, ya satu atap satu rumah, dia pingin banget bertanya sebetulnya. Ya, mungkin Anda yang memberikan batasan itu, ya dipeluk nggak mau, disentuh nggak mau, segala macam nggak mau, ngajak ngobrol nggak mau, dia jaga jarak. Ya, lembut, tidak memaksamu untuk mengatakan sesuatu kebenaran, dia nggak mau tahu. Ya, sudah terluka sebenarnya hatinya, pikirannya udah tahu. Mungkin ini adalah sisi dari masa lalu dia yang pernah dia lakukan. Mungkin ada kekeliruan ya yang membuat diri dia kayak, aku aja nggak jauh lebih baik dari kamu gitu, dari Anda orang yang dicintai olehnya. Jadi dia mencoba untuk bertahan pada posisinya saat ini, di mana sebetulnya baper, overthinking, dan benar-benar nggak bisa mikir sehat. Ada apa sebetulnya dengan Anda? Kenapa sangat sepertinya tidak menerima atau sudah tidak cinta sama dia. Dia ngerasain itu kok. Dia merasakan energi kamu tidak romantis, tidak sayang, tidak menginginkan dia. Dia tahu, ngerti, tapi dia pura-pura tidak mau membahas gitu, karena dia akan terluka kalau dia tahu. Jadi dia lebih baik diam. Demi apa? Merawat hubungan ini, mempertahankan hubungan ini. Ada Five of Wands di sini ya. Dia ingin berdebat denganmu, tapi ya semua itu terjadi pada akhirnya, perdebatan itu ya antara hati dan pikirannya ya. Dan hati-hati ya, pada saat mungkin dia dalam keadaan lelah ini, dia akan membawamu kepada suatu permasalahan yang kelak akan terbuka, sebuah rahasia yang mungkin teman-teman sembunyikan ya. Di sini dia lebih kayak it's fine ya, kamu punya rahasia itu hakmu, jadi aku tidak akan mengganggu ya. Selama kamu masih menjalin hubungan denganku, selama kamu masih pasangan aku akan menjaga dan mentolerin segala yang ada. Yang penting kamu di sampingku, bersamaku, belum putus. Kalau pacaran, kalau udah menikah, yang penting kamu bersamaku ya. Akhirnya mungkin ada suatu hal yang bikin dia kesel gitu ya, karena ya namanya hubungan ya, pingin ada perhatian, pingin ada kasih sayang. Di sini kamu nggak bisa ngeberikan itu kepada dia ya kan. Dia berpikir nih, kenapa akhirnya dia memberanikan diri untuk, jadi dia pengen tahu nih kenapa kok kamu nggak kasih perhatian ke dia. Akhirnya kalian berantem gitu ya, suatu ketika kalian bertengkar. Entah ya, kalau memang ini kedepannya nggak kejadian dan memang nggak ada ya, dia cuman mungkin bertengkar di dalam batinnya gitu ya, tanya jawab dia dalam batinnya, dan dia memutuskan untuk merubah sikapnya sama teman-teman ya. Mungkin biasanya dia sering adu kekuatan di ucapan, volume suaranya sama-sama keras, sama-sama besar. Saat ini dia pengen lebih lembut sama kamu, ingin lebih baik. Apapun yang mungkin hal-hal itu berkaitan dengan sikapnya yang kurang baik kepadamu, dia akan berubah itu ya. Dia akan merubahnya demi hubungan ini kembali seperti apa yang dia inginkan gitu ya. Dia nggak mau deh nanya-nanya kamu kenapa, kamu ada hubungan dengan siapa, atau kamu punya masalah apa di luar. Dia tidak ingin tahu, tapi dia ingin merubah dirinya ke versi terbaik supaya bisa mendapatkan sosok sikap kamu yang dia inginkan seperti dulu.
gitu. Jadi sebetulnya teman-teman, di dalam batinnya, di dalam jiwanya ini, dia ini banyak konflik gitu ya, baper, overthinking, ngerasa kasihan pada dirinya sendiri. Dia kalau bercermin gitu ya, dia merasa kasihan banget ya gue gitu, nggak ada yang perhatiin, kasihan banget ya gue dibohongin sama pasangan gue, kayak gini banget hidupnya gitu ya. Oke, tapi dia menarik kesimpulan pada diri ya. Ini orang punya kekuatan introspeksi dirinya bagus gitu ya. Jadi dia narik energinya yang negatif itu dan mengatakan, oke, di dedet di sini aku akan merubah diri. Dia akan merubah dirinya. Bukan berpisah dengan kamu, tapi apa yang jelek pada diri dia, apa yang tidak kamu sukai mungkin ya, dia akan mencoba untuk hilangkan itu untuk mempertahankan hubungan ini. Makanya kenapa di sini dapat kartu Two of Pentacle, ada kestabilan. Ya, yang seperti yang di awal tadi aku bilang. Seseorang yang sedang kamu pikirkan saat ini. Kita pakai kalau kartu klarifikasinya seperti apa ya. Ada The Temperance, ada The Hangman, ada King of Cups, ada The Star, Six of Pentacles, dan ada Equans. Tuh kan, bener kan teman-teman? Ya, dalam takdir ini dia merasa bahwa memang ada kebahagiaan, ada juga ketidakenakan di dalam hidup ini gitu. Ada rasa yang nggak enak gitu, yang nggak bisa dia terima. Mungkin dia nggak suka dengan hal-hal yang negatif di dalam hubungan ini, tapi itu harus diterima sebagai takdir. Jadi dia ngerasa seperti itu. Ya, makanya dia di sini mengolah rasanya gitu ya, supaya hubungan ini nggak putus, biar kamu tuh nggak jauh dari dia. Dia nggak mau kehilangan kamu gitu. Temperance, teman-teman, sebetulnya dia terluka di dalam batinnya atas peristiwa atau entahlah apa yang terjadi di hubungan ini. Dia nggak mau tahu ya, nggak mau mempermasalahkan apa yang ada di balik sikapmu yang cuek terhadap dia gitu ya. Apakah memang kesalahannya dia ya, dia ngerasa ini di sini dia mau berubah, bukan mau meninggalkan teman-teman, tapi dia pingin berubah ke versi barunya supaya dia masih bisa jadi pasangan yang kamu inginkan, seperti apa yang kamu harapkan. Di Temperance di sini dia sudah banyak merenung ya, banyak berpikir dari kejadian-kejadian yang sudah dia hadapi, dia alami, dia rasakan. Dia mulai belajar satu persatu sakitnya, dan obatnya dia udah tahu gitu ya. Dan di sini dia kepingin dapat sentuhan dari kamu, kepingin ada hal yang romantis dari kamu, perhatian yang indah dari kamu ya, tapi dia nggak bisa mengatakan apa-apa gitu, karena kamu sendiri kayak cuek, energinya nggak ketangkep sama dia. Kalau kamu tuh punya rasa sayang nggak sih gitu, dia nggak mau berpikir kesan, tapi dia ngerasain kamu nggak sayang, nggak ada energi nafsu di sana. Jadi dia tahu gitu. Di sini dia banyak pikiran, dia memandangmu, menilaimu, atau berpikir dengan berbagai arah ya. Jadi cari hal yang positifnya gitu loh. Dia nggak mau mencampurkan ke hal yang negatif, kalaupun emang lagi terjadi sesuatu yang nggak baik ya di hubungan ini gitu. Tapi dia pingin mikirnya positif aja. Emang kondisi dia tuh nggak enak gitu. Berhubung apa sih, pacaran sama kamu atau menikah sama kamu, tapi kok hubungannya kayak gini, dingin gitu ya, nggak ada kemesraan, nggak ada keromantisan, nggak ada lah, pokoknya gairah itu hilang gitu. Tapi dia di sini bertahan walaupun sebenarnya kondisinya nggak enak di dia gitu. Kenapa dia gitu? Dia mempertahankan karena dia sayang sama kamu, tetapi sayangnya dia itu kayak nggak, kayak apa ya, cuman dia aja yang ngerasain itu, kamu enggak gitu. Yang dia rasa kayak gitu. Dia mempertahankan kamu ya karena sayang, dia nggak mau kehilangan kamu. Tapi di sini tuh kayak ada yang ngehalangin gitu loh.
perasaan kamu ke dia tuh kayak ada yang ngehalangin. Kamu kayak nggak bisa nyentuh dia, nggak bisa mencintai dia dengan sepenuh hati, kayak ada yang ngehalangin. Apa? Ini yang dia pertanyakan di dalam perasaannya apa? Karena dia sayang banget sama kamu. Apa sebetulnya yang tersembunyi gitu? Dia pingin tahu, tapi dia mencoba untuk sabar, padahal dia banyak sekali emosi di dalam pikiran dan hatinya ke kamu. Tapi dia sabar, dia taklukkan mental buruknya. Ya, mungkin dia ini adalah orang yang sangat punya kekuatan untuk marah ya, untuk bisa mengadili kamu. Tapi dia di sini kayak sabar, 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 sabar gitu ya, supaya hubungan ini tetap berjalan. Dia nggak mau kehilangan kamu. Sekali lagi, Six of Pentacles, dia butuh kamu. Tapi sekarang bukan karena harus butuh cintamu, butuh kemesraan dari kamu ya, tetapi lebih kamu nyata gitu, kamu ada. Itu yang bikin dia nggak mau kehilangan kamu. Saat ini udah nggak mau lagi soal kamu mau cinta ke dia, mau romantis ke dia, mau gairah ke dia atau enggak. Dia udah nggak mau mikir ke sana, tapi yang penting kamunya ada sama dia gitu, nggak ninggalin dia, nggak dia tinggalkan juga. Kenapa? Dia butuh sosok kamu, dia nggak bisa hidup tanpa kamu. Six of Pentacles, untuk mungkin ini lebih merujuk ke orang yang sudah menikah, bisa jadi sih ya, atau memang ini kalau pacaran ini luar biasa, dia nggak benar-benar nggak mau kehilangan kamu. Kalau memang di sini ujiannya adalah ada orang lain, ada orang ketiga di sini, dia pengen jelasin banget gitu. Karena mungkin kalau ada terus terangan di sini, dia akan memberikan jalan gitu ya, biar kamu bahagia. Karena dia di sini benar-benar membutuhkan sosok kamu, bukan lagi soal gairah, cinta, nafsu, itu udah nggak ada di pikiran dia, tapi kamunya aja ada sama dia, dia udah bahagia banget gitu. Itu yang membuat dia bahagia. Six of Pentacles, seperti apapun kamu, seperti apapun Anda saat ini, dia butuh Anda. Dia tidak mau kehilangan, dan dia akan merubah diri dia, memberikan perhatian seperti yang seharusnya mungkin ya dia berikan. Dia nggak akan meminta imbal balik ataupun mungkin perhitungan ya. Saat ini dia hanya ingin lebih banyak memberikan cinta, lebih banyak memberikan perhatian gitu. Tapi di sini ada Eight of Wands, dia mau berubah dengan cara dia bagaimana, mungkin lebih lebih ke mentalnya ya ke kamu, atau sikapnya ke kamu. Yang jelas di sini kayaknya dia pengen ngajak kamu berlibur atau pergi ke suatu tempat supaya bisa membangkitkan energi perasaan kamu ke dia ya. Dan Eight of Wands di sini dia butuh komunikasi intens dengan kamu, dan ini mungkin akan dia lakukan dalam waktu dekat ini. Ya, mungkin dia nanti agak sedikit geli-geli gimana, biasanya mungkin kalian saling cakar-cakaran, saling lempar-lemparan, lempar-lemparan bom gitu. Terus tiba-tiba dia lemah lembut, tiba-tiba banyak rajuk merayu, kamu mungkin akan kegelian dengan sikap dia seperti ini, tapi lama kelamaan kamu akan terima dengan keadaan dia yang seperti itu. Ya, ini tentang perasaan seseorang yang saat ini ada dalam pikiranmu. Dan kita lihat teman-teman untuk pesan dari dia, dari hati terdalamnya. Door to Spirit tuh, aku rasa kayaknya dia mulai kebuka spiritualnya, kayak lebih naik ya. Oke, gini ya teman-teman. Dari perjalanan energi yang tadi sudah kita bacakan bersama tentang seseorang yang ada di dalam pikiran Anda teman-teman, bahwa ada satu yang ingin dia perjelas ya, bahwa hubungan ini tuh bukan sekedar hubungan biasa ya. Dia tidak mau bermain-main. Kalau memang ini sudah menikah, ini hubungan ada pertanggungjawabannya. Kalaupun ini belum menikah, ini bagus banget justru malah orang ini
ya. Kamu ini cocok secara batinnya. Dia tuh ngeklop banget sama kamu, tapi kalau kamu enggak ya itu adalah hak kamu ya teman-teman ya, hak Anda. Tapi ini dia ya, energi dia tuh pas banget kamu tuh buat dia katanya gitu. Kamu tuh serasi buat dia kata dianya. Jangan Sri Endang please. Dirt to spirit. Jadi kayak ngerasa semangat ya. Kalau ada kamu itu semangat ya gitu, kamu baik semangat ya, dia mau bikin mungkin nih gini, contohnya gini yang paling gampang, dia mau kasih pamer pamer tentang keberhasilan hidupnya dia atau karirnya dia ya, tapi kamu udah nggak punya perasaan nih sama dia. Buat apa dia pamer coba? Pasti nggak akan membuat diri dia jadi bahagia gitu loh, nggak akan bikin narik kamu suka sama dia, dia pasti akan lemah. Jadi ngapain gitu ya dia mau pamer, nanti malah yang ada dikatain. Tapi ini enggak, dia selalu kayak termotivasi untuk hal-hal yang positif terus gitu, supaya kamu ngelihat dia itu bahwa ini loh yang asli, saya memang begini, saya begini baik, tapi kamu selalu memandang saya tidak baik ya. Dia itu nyaman sama kamu, dia itu bahagia punya kamu, dia sangat bersyukur gitu ya, Tuhan bisa mempertemukan, bisa ditakdirkan jumpa sama kamu, dia seneng banget. Banyak pembelajaran yang diambil dari hubungan ini, dari sikap kamu, dan juga banyak di sini apa ya, peningkatan peningkatan kualitas diri dia di dalam hubungan ini. Nggak cuman hubungan antar manusia gitu, antar hati ya, antar tubuh gitu kalau sudah menikah, tapi ada sesuatu yang memberikan diri dia ini peningkatan gitu ya. Mungkin pemahaman spiritualnya lebih naik, pemahaman agamanya lebih naik, ada keseimbangan dalam hidupnya gitu, dan dia dapat mencapai titik stabilan dalam keuangan, dalam finansial gitu ya, karena menjalin hubungan denganmu, karena memiliki kamu. Kamu membawa rejeki buat dia, kamu membawa kebahagiaan lebih buat dia, nggak cuma rejeki tapi dari hal-hal lainnya juga berdatangan. Dan ini yang membuat dia tidak mau melepas kamu. Kalau kamu saat ini menjaga jarak, ada sesuatu hal yang kamu sembunyikan, dia nggak mau tahu. Yang penting kamu sama dia masih bisa deket gitu. Kalau memang ini hubungan pacaran masih bisa deket, tapi kalau mau hubungan menikah, dia nggak mau membuat kamu menjadi marah atas pertanyaan dan kecurigaannya. Lebih baik dia diem. Dia akan memberikan apa namanya, perhatian-perhatian itu yang kelak akan merubah sikapmu terhadap dia. Yang tadinya kamu bersikap jelek terhadap dia akan berubah. Jadi dia akan mengubah diri dia dulu, baru nanti jawabannya dari semesta melalui sikap dan caramu beretika kepada dia. Itu mungkin jawabannya yang dia akan tahu dari perubahanmu melalui perubahan dia dulu, baru nanti kamu nanti kan akan tahu jawabannya nih, kamu menerima apa enggak. Kan ada perubahan dari kamu, oh ternyata memang harus aku dulu yang berubah. Jadi seperti itu dia ke kamu teman-teman ya, energinya. Dan angel of love, kamu ya kesayangannya dia, kamulah malaikatnya. Selama ini mungkin hidupnya kurang tertata selama belum ketemu sama kamu, tapi pada saat sudah ketemu sama kamu, kok apa ya, ada kenyamanan, ada, oh ini loh hidup, oh ini loh saya makanya pengen berumah tangga sama kamu, pengen punya keturunan sama kamu, pengen lebih lagi sama kamu, oh ini loh enak loh ternyata hubungan sama kamu, walaupun sering bertengkar tapi ada banyak rezeki yang masuk mungkin. Tapi memang iya ya, jadi kayak ngerasa mungkin karena dia banyak sabar, jadi dia mungkin berantem terus sama kamu, jadi dilawannya dengan kesabaran ya. Jadi ngerasanya kayak apa ya, kayak dia tuh kayak mampu, kayak seneng gitu loh, mampu ngelewatin ujian marahnya itu gitu. Karena dengan gitu dia nggak kehilangan kamu, dia lebih memberikan cinta kasihnya ke kamu lebih lagi. Mohon maaf ya, di luar ramai sekali. Jadi apa ya, kamu tuh bisa menetralkan sifat buruknya, merubah sifat
angkara murka yang dia miliki jadi yang saat ini mungkin udah kayak malaikat ya. Mungkin kedepannya nanti dia akan lebih lembut lagi ke kamu. Mungkin yang kamu rasa selama ini kamu dendam kepada dia karena sikap dia yang keras, masa bodohnya, cueknya, ya pelitnya. Tapi kali ini dia pun juga akan berubah karena dia merasa kalau kamu adalah yang terbaik buat dia. Ya, selama ini dia menjadi pesakitan. Itu mungkin karena diri dia yang telah bersalah kepada Anda. Dia ngerasain itu dan dia seperti kayak berikrar dalam hati untuk ya merubah diri. Ya, makanya kenapa dapat kartu ini situasinya dia stabil ya. Anda juga stabil karena Anda sudah menerima segala konsekuensinya di dalam hubungan ini gitu ya, bahwa kamu nggak bisa terus terang gitu. Tapi di dalam ketidak terus terangan itu kamu juga menyimpan kebaikan gitu buat dia supaya dia tetap bersama dengan kamu, supaya kamu juga nggak kehilangan dia gitu ya. Terus juga biar kamunya nggak nggak repot-repot ngomong, nggak repot-repot ngejelasin gitu ya, biarkan seperti inilah gitu, mungkin nggak perlu diomong-omongin apapun yang dia jadi unek-uneknya. Mungkin kamu tahu dia rasanya pingin bertanya ya, kamu tahu energinya dia kayak narik-narik pertanyaan untuk kamu bercerita, kamu menjaga ya, menjaga supaya tidak keluar apa yang kamu rahasiakan ini. Mungkin belum waktunya kamu kasih tahu atau memang kamu nggak mau ngomong karena kamu juga mau memperbaiki diri sebenarnya, karena kamu juga mau jaga kestabilan dia, takut dia runtuh, takut dia nanti sakit atau gila. Kamu tahu mungkin kelemahannya dia, kehilangan kamu akan membuat dia seperti apa, makanya kamu kayak diem di sini nggak bisa berterus terang ya. Tapi kita lihat dari kartu Lenormandnya seperti apa saat ini kamu ke dia. Tuh kan kamu juga sayang ke dia di sini ya, ada hurt, kamu cinta sama dia. Kekuatan hubungan ini seperti apa? Tuh, the star, dilindungi oleh semesta ya, dilindungi oleh semesta. Hubungan ini benar-benar dilindungi oleh semesta. Jadi kalau memang dia masih pacaran sama kamu, semoga ini adalah jodohmu dan kamu masih belum ngasih tahu ada apa di balik kamu tidak berkomunikasi ya. Tapi kalau kamu memang menunggu waktu yang tepat supaya dia stabil, nggak runtuh kesehatannya, pikirannya ya, supaya baik-baik aja, kamu mau ngantarin dia ke gerbang kesuksesannya, nanti baru ngomong atau gimana. Tapi yang jelas di sini kalau yang baru pacaran ini akan ada kebaikan sih ke depannya, ada kesepakatan apa, tapi entah menikah ataupun hal lainnya. Tapi yang jelas di sini ada banyak kebaikan gitu ya, yang akan dirembukin. Terus kalau memang ini sudah menikah, ini akan hidup bahagia ke depannya, banyak keberlimpahan. Cuman memang hati-hati dalam bersikap ya, karena memang juga dia sudah tahu atau memang akan tahu dengan sendirinya tentang Anda. Tapi hati-hati dalam bicara, karena kalian berdua ini kerentanan punya nggak suka ngomong keras gitu, nggak suka di ngomongnya direndahin, sama-sama tidak suka direndahkan. Makanya ngomongnya di sini kekuatan kalian itu adalah cara bicara ya. Jadi dia nggak suka direndahin, Anda juga tidak suka diremehin atau direndahin. Makanya kekuatannya adalah bicara, rasa hormat gitu, rasa menghargai. Baru nanti di sini akan banyak tercipta hal-hal yang baik ke depannya. Kalau ini hubungan sudah menikah, ini akan banyak kekayaan, keberlimpahan ya, keturunan yang baik gitu. Tapi kalau misalkan masalah-masalah di luar itu, kamu akan berdamai sih, karena selama kamu dengan pasangan bisa mengatasi mentalmu, maka keluar pun akan bisa diselesaikan, bisa ditangani. Banyak hal yang kamu bisa tundukkan di luar sana ya. Tapi kalau ini baru pacaran, akan ada banyak tahap-tahap selanjutnya lagi, naik dan akan sampai kepada mungkin
ya. Kita doakan bersama-sama ada jodoh, ada harapan untuk ke arah sana, atau memang ada sesuatu yang Tuhan mau kasih lihat lagi ya. Ini readingan cukup sampai di sini, kepanjangan ya. Energi dari Sagittarius, Gemini, ada Leo, ada Libra, Leo ya. Lalu ada Scorpio, ada Capricorn, Taurus. Bukan Sagittarius, ada Aries, oke, Scorpio, Leo. Jadi banyak Leo ya hari ini. Leo sama Sagittarius. Virgo, terus ada Gemini dan Sagittarius ya. Kayaknya orang Leo sama Sagittarius lagi pingin ke arah yang baik. Banyak rahasia apa yang disimpan, tapi kemudian akan jadi berlian ya. Bersabar demi demi kebaikan gitu. Dan berbohong demi kebaikan nggak ada ya, nggak ada berbohong demi kebaikan, tapi diam memang demi kebaikan. Ada sesuatu hal yang harus dibicarakan, tapi nanti pada waktunya akan menemukan waktu, tempat, dan jalannya nanti. Kan ada kuasa ilahi yang akan membimbing ke arah yang lebih terang benderang. Kita lihat untuk inisialnya. Oke, teman-teman semuanya, ini dia inisial dari readingan kita hari ini. Ada V, Y, W, B, G, ada Z, U, V, ada V, F, E, K, dan H, satu lagi N. Jika ada salah-salah kata, mohon maaf lahir batin. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.